Rasa Saleho. Namanya ganti, Pak. Citra Alam. Ahmad Alfi Haris. Doni Rahmansyah. Saya rasa sudah hadir semua. Main perasaan Bapak. Masih masa pandemi, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dan Mencuci kaki Pak juga. mencuci muka kalau setelah bangun tidur, dan jangan lupa menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Ya, langsung ke materi saja. Kali ini tentang tradisi kebudayaan Islam Nusantara. Di sini ada yang sudah tahu apa itu tradisi? Kebiasaan. Kebiasaan buruk apa baik? Kebiasaan Pak. Pokoknya. Ya, jadi tradisi adalah merupakan suatu yang menggambarkan sesuatu tradisi Islam berbagai daerah. Tradisi Islam ini khususnya tradisi Islam ya. Tradisi Islam Nusantara merupakan suatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah yang berada di Nusantara. Tradisi Islam Nusantara merupakan tradisi yang masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Nusantara. Jadi definisi tradisi sendiri adalah kebiasaan pada waktu dulu nenek moyang kita sebelum Islam datang ke Nusantara. Adalah nenek moyang kita pastinya sudah memiliki banyak tradisi. Jadi datangnya Islam ke Nusantara adalah mengubah tradisi itu, bukan mengubah sih, lebih tepatnya tradisi itu diwarnai dengan kehadiran Islam. Next. Nah, ini intinya tradisi Islam Nusantara meliputi akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Nusantara dan budaya Nusantara yang di dalamnya berisi ajaran Islam. Deal. Banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini sebagian contoh dari beberapa tradisi atau budaya Islam. Yang pertama, tradisi halal bihalal. Pastinya semua orang pasti tiap tahun melakukan tradisi yang satu ini. Iya Pak. Tradisi satu ini adanya di bulan apa? Tradisi halal bihalal. Ada yang tahu? Syawal apa Ramadan? Syawal. Mulai dari berapa hari? Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 2, 3. Berarti cuma 2 hari. Tanggal 3. Selama bulan Syawal itu masih tradisi halal bihalal ini masih berlaku. Jadi selama 1 bulan kita maaf-maafan bisa dikatakan tradisi halal bihalal. Untuk yang kedua, tradisi kupatan. Nah, kalau tradisi kupatan ini tepatnya biasanya terjadi setelah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Orang Jawa biasanya menamai tradisi kupatan ini dengan reo kupat biasanya. Iya. Jadi yang ketiga, tradisi Rebo Kasan. Nah, tradisi Rebo Kasan ini tepatnya ada di hari Rabu. Wekasan itu biasanya, wekasan itu artinya di akhir bulan Syawal. Yang kita kemarin ada tradisi Rebo Kasan ini biasanya menjalankan amalan-amalan. Ya, kalau orang Islam menjalankan amalan kayak sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak, terus membaca doa-doa untuk menolak bala. Karena di hari Wekasan ini Allah menurunkan 1000 kali bala, 1000 bala kalau nggak salah.
Jadi makanya pada saat hari Rabu Kekasan itu banyak orang Islam menjalankan tradisi ini dengan membaca doa-doa dan juga sholat, salah satunya. Untuk yang keempat, tradisi Maulud atau tumpengan. Nah, ini kita bulan Hijriah ini memasuki bulan Rabiul Awal, tepatnya bulan di mana Rasulullah dilahirkan pada bulan ini. Jadi Rasulullah lahir pada bulan berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, bulan ini Rasulullah lahir dan umat Islam biasanya merayakan Maulud atau mengenang hari lahirnya Rasulullah. Perbedaan seni budaya lokal dari tradisi Islam dan bukan dari tradisi Islam. Nah, masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kedatangan Islam, ada yang sudah menganut agama Hindu-Buddha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Nah, jadi peran Islam di sini harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut daerah tersebut. Selanjutnya terjadi proses akulturasi percampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Jadi perbedaannya tradisi Islam dengan tradisi yang bukan dari tradisi Islam, itu biasanya tradisi Islam otomatis ada warna-warna Islam. Kayak misal kita melakukan tradisi turun-temurun pada waktu dulu, kayak upacara adat. Kalau masyarakat non-Islam khususnya di daerah Bali, di daerah yang mayoritas masyarakat Islamnya lebih sedikit, itu biasanya tradisi upacara itu nggak ada yang namanya warna Islam, kayak amalan-amalan, doa-doa yang ada di Islam. Nah, datangnya tradisi Islam ke Indonesia ini kayak mewarnai gitu. Munculnya seni tradisi Islam baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan berbagai nama dan istilahnya, tentu merupakan ekspresi keberagamaan masyarakat yang bersifat lokal, sehingga jenis dan macamnya sangat beragam. Apapun nama dan tujuannya, kesenian tradisi Islam merupakan bagian penting dalam penyebaran Islam di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Apresiasi dan upacara adat kesukuan Nusantara. Setiap daerah di mana Islam masuk sudah ada tradisi masing-masing. Yang ada yang merupakan pengaruh Hindu-Buddha, ada pula tradisi Islam, tradisi asli yang sudah turun-menurun. Seperti halnya di Jawa, di daerah lain pun para mubalek atau orang yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Nusantara mempertahankan namun memberikan warna Islam. Jadi memasukkan tradisi-tradisi Islam yang awalnya itu tidak ada warna Islamnya. Mubalek yang dari luar untuk penyebaran agama Islam di Indonesia itu masih tetap mempertahankan tradisi. Jadi masyarakat itu tidak menolak. Berikut ini beberapa contoh tradisi kesukuan di Indonesia yang bernuansa Islam. Yang pertama, tahlilan. Nah, tahlilan ini sudah sering kita dengar, apalagi kita yang masyarakat Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama, hampir setiap malam Jumat kita tahlilan. Untuk yang kedua, sekaten. Sekaten ini asalnya biasanya dari daerah Jawa Tengah. Apa Pak sekaten itu Pak? Sekaten adalah upacara memperingati Maulud. Nah, biasanya di daerah Yogyakarta ini bulannya Maulud, biasanya daerah sana itu khususnya di daerah Keraton yang Jawanya masih pekat itu melakukan upacara sekaten. Selain untuk Maulud, sekaten biasanya diselenggarakan bulan besar seperti Dzulhijjah. Pada perayaan sekaten, gamelan sekati
Nah, dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dibunyikan siang sampai malam. Jadi untuk tradisi atau upacara sekaten ini khusus dari daerah Yogyakarta. Untuk yang ketiga, takbir rebut maulud. Nah, rebut maulud, acara ini merupakan puncak peringatan maulud pada malam tanggal 11 Rabiul Awal dengan Sri Sultan beserta pembesar keraton Jogja hadir di Masjid Agung. Jadi rebut maulud ini lanjutan dari tradisi upacara sekaten tadi. Di sini mungkin tidak ada tradisi sekaten ini karena biasanya di daerah Jakarta. Untuk yang selanjutnya takbiran. Nah, takbiran ini biasanya setiap kali kita merayakan hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Kurban, itu malamnya kita melakukan takbiran. Ada yang takbiran bengok-bengok di masjid, bengok-bengok di turut dalan, takbir keliling. Banyak biasanya, apalagi anak kecil itu cara merayakan takbiran ini banyak sekali ragamnya. Yang selanjutnya maulutan. Nah, maulutan ini sama dengan tadi bentuk maulud. Tapi kalau bentuk maulud itu lebih ke daerah Jogja, kayak ada upacara-upacaranya sebelumnya. Kalau maulutan ini biasanya di daerah kita sendiri, di daerah Jawa Timur, di daerah Jawa Barat, mungkin di seluruh Indonesia pasti kalau bulan Rabiul Awal ini banyak yang melakukan maulid Nabi. Yang selanjutnya tabut atau tabuid. Nah, tabut atau tabuid dilaksanakan pada hari Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati pembantaian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Upacara ini, tabut atau tabuid ini semacam upacara. Upacara ini secara turun-temurun di daerah Pariamanan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Jadi tradisi ini nggak ada di Jawa. Tabut atau tabuid adanya di daerah Sumatera. Yang terakhir adalah qasidah. Nah, qasidah ini biasanya nyanyi-nyanyi, khususnya para ciwi-ciwi. Itu biasanya senang menyanyikan qasidah. Qasidah biasanya berisi lagu-lagu atau nyanyian dari bahasa Arab. Mungkin materi kali ini atau pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Karena suasananya juga sudah mulai mengantuk, jadi saya sendiri juga sudah mulai lapar, maka materi atau pelajaran pertemuan pada hari ini kita akhiri. Semoga pertemuan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi semua orang, khususnya kita menyebarkan ajaran-ajaran Islam, kayak cerita-cerita dari tradisi Islam, supaya bisa terus dan pastinya generasi-generasi selanjutnya tidak mengabaikan sejarah. Ya, demikian. Semoga semua sehat dan jangan lupa jaga sehat, jaga kesehatan, Nggih, Pak. jaga makan. Jaga Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi